Halo, saya Mutia Zakira dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Sistem Informasi. Dan saat ini saya berada di semester 4. Di self interview kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Google. Yang pertama, hal yang paling saya sukai dari Google itu bukan sekedar teknologinya yang canggih-canggih, tapi cara mereka membuat teknologi itu nggak kerasa eksklusif. Menurut saya itu keren karena teknologi sebenarnya baru punya dampak kalau orang merasa dekat dengan teknologi itu. Nah, untuk itu Google Student Ambassador ini cara yang paling pas untuk menyalurkan rasa penasaran itu di kampus. Bukan cuma mengenalkan produk Google, tapi juga ngebuka cara pandang baru ke teman-teman yang lain bahwa teknologi ini bisa jadi sesuatu yang fun, kreatif, bahkan bisa eksploratif. Nah, kalau teknologi bisa bikin orang penasaran dan bereksperimen sendiri, menurut saya itu inovasi baru dimulai. Nah, yang kedua, saya itu akan membuat sesi yang namanya build something useless. Jadi beberapa peserta dikasih beberapa tools Google secara acak, misalnya Google AI Tools, Google Sheet, atau Google Slide. Nah, twistnya mereka tidak diminta sesuatu bikin sesuatu yang serius atau berguna, tapi justru mereka diminta bikin sesuatu yang absurd, lucu, kocak gitu pokoknya. Nah, contohnya itu mereka bikin spreadsheet yang tentuin apakah seseorang siap balikan dengan mantannya berdasarkan zodiak. Nah, gitu, atau yang lain lah. Nah, jadi setiap kelompok harus mempresentasikan hasilnya seolah-olah mereka tuh lagi jualan ke investor beneran gitu. Jadi semakin serius mereka ngejelasin ide yang absurd itu, maka semakin seru sesi tersebut. Nah, yang ketiga, saya tuh punya masalah ketika memahami sebuah topik materi yang sangat kompleks atau susah gitu bagi saya. Sementara penjelasan yang saya temukan kebanyakan susah dicerna gitu. Nah, daripada saya memaksa untuk membaca materi tersebut, akhirnya saya menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi saya tuh ngebayangin seolah-olah saya tuh lagi ngejelasin ke orang awam gitu yang sama sekali nggak paham materi tersebut. Nah, dari situ saya mulai menulis ulang penjelasan versi saya sendiri. Bahkan saya suka bikin analogi-analogi nyeleneh untuk ya lebih dipahami sama saya sendiri. Nah, yang menarik saat saya menyederhanakan konsep itu, justru saya jadi sadar bagian mana yang saya belum paham. Jadi proses menjelaskan ke orang lain ini adalah cara untuk saya untuk belajar lebih dalam gitu. Nah, proses berpikir saya waktu itu, kalau saya sendiri nggak paham berarti saya itu belum benar-benar paham gitu. Nah, dengan mengubah cara belajar tersebut dari sekedar membaca atau ya gitu, nah saya akhirnya punya cara saya sendiri yang bisa membuat materi itu lebih cepat saya pahami dan lebih melekat di otak saya gitu. Nah, dari pengalaman tersebut itu saya menemukan cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu bukan sekedar menambah lebih banyak informasi, tapi dengan mengubah cara kita memproses informasi tersebut gitu. Nah, yang terakhir, momen apa yang akan saya banggakan dalam 3 bulan pertama kalau saya terpilih? Yang jelas dalam 3 bulan pertama, hal yang saya bikin bangga bukan sekedar berhasil mengadakan acara, tapi ngelihat ada mahasiswa yang mulai bereksperimen dengan teknologi tersebut karena rasa penasaran mereka sendiri. Buat saya itu lebih berarti daripada keberhasilan acara itu atau jumlah peserta acara tersebut. Nah, dampak yang saya ingin ciptakan di kampus itu membuat teknologi terasa terbuka dan tidak eksklusif untuk orang-orang yang sudah ahli. Nah, kalau dalam 3 bulan ada mahasiswa yang mulai
teknologi itu bukan sekedar membantu tugas mereka, tapi sebagai sesuatu yang bisa mereka eksplor dan kembangkan sendiri. Menurut saya itu udah awal yang bagus sih. Sekian, terima kasih.